Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafalana Belianti dengan NIM 0719 11633012 akan menjelaskan ide atau gagasan saya mengenai layanan kepada pengguna perpustakaan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh kelompok, yaitu kelompok 3 mengenai SOP desain ruang perpustakaan anak. Oke, uh, pertama-tama ada pelayanan pembelajaran orang tua. Layanan pembelajaran orang tua di sini yaitu perpustakaan dalam hal ini menyediakan ruang khusus untuk wali, di mana pengguna perpustakaan dalam hal ini adalah anak, sehingga walinya yaitu orang tua maupun keluarga dekat, kerabat, ataupun asisten rumah tangga yang menjadi wali anak di sini disediakan ruangan khusus. Nah, pada ruangan khusus untuk orang tua ini, perpustakaan akan menyediakan buku mengenai bagaimana cara mengasuh dan merawat anak, termasuk dengan buku mengenai cara membuat makanan bayi atau kayak makanan bergizi dan sebagainya. Nah, dengan adanya ruangan khusus ini, perpustakaan juga dapat menyediakan pelatihan kepada orang tua. Pelatihan yang diberikan dapat berupa pelatihan untuk belajar mendongeng, baik menggunakan buku dongeng maupun menggunakan buku tangan atau alat peraga lainnya. Kemudian pustakawan juga dapat memberikan pelatihan kepada orang tua mengenai bagaimana cara mengajarkan anak membuat kerajinan dan berbagai bentuk seni lainnya. Pustakawan juga perlu memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai program membaca agar orang tua nantinya dapat melatih anaknya untuk memiliki kemampuan literasi sejak dini. Kemudian kedua yaitu layanan ruang baca. Nah, pada layanan ruang baca ini perpustakaan perlu menyediakan ruang baca yang disediakan untuk anak. Perpustakaan mungkin dapat membedakan koleksi bahan pustaka yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan umurnya. Seperti perpustakaan bisa menyediakan ruang baca untuk anak balita, di mana untuk perpustakaan untuk anak balita ini bisa dibuat semenarik mungkin dengan desain ruangnya yang dibuat menggunakan tokoh kartun, lalu meja kursi dan meja kursinya dibuat tumpul dan dibuat rendah, lalu raknya dibuat dengan rendah, lalu lantainya dibuat tidak licin seperti itu. Kemudian untuk terdapat juga ruang baca untuk anak SD maupun anak SMP, di mana di sini disediakan koleksi bahan pustaka yang sudah bukan berupa buku dongeng lagi seperti ruang baca untuk balita, tapi di sini yang disediakan koleksi bahan pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhannya seperti mengenai atlas, ensiklopedia dan sebagainya. Kemudian ketiga ada layanan ruang bermain. Dalam hal ini perpustakaan anak perlu menyediakan ruang bermain, di mana di dalam ruang bermain ini pustakawan dapat menyediakan mainan. Nah, mainan yang disediakan ini dapat berperan sebagai tokoh untuk dalam peragaan layanan storytelling maupun sebagai alat peraga ketika anak bertanya mengenai sesuatu. Salah satu contohnya yaitu apabila ada anak yang bertanya mengenai hewan apa yang paling tinggi. Di sini mungkin perpustakaan bisa memberikan anak buku berupa ensiklopedia hewan dan menggunakan boneka jerapah sebagai penunjang bagi anak untuk memahami jawaban dari pustakawan. Selain itu, pustakawan di ruangan ini juga dapat menyediakan mainan yang dapat merangsang motorik anak seperti mainan bola dan sebagainya. Lalu kemudian keempat ada layanan ruang audiovisual. Ruang audiovisual itu perlu disediakan oleh perpustakaan untuk anak. Di mana di dalam ruangan ini audiovisual yang disiapkan dapat berupa CD mengenai lagu anak maupun film-film mengenai biografi kehidupan satwa atau sebagainya. Di dalam ruangan ini dapat disediakan LCD sehingga pustakawan dapat mengadakan kegiatan nobar dengan anak-anak. Kegiatan nobar ini mungkin dapat diadakan pada hari libur, di mana pada kegiatan nobar ini kemudian pustakawan dapat memberikan kuis dan
dan memberikan kesimpulan mengenai film yang telah ditonton oleh anak-anak sehingga anak-anak kemudian mendapatkan nilai moral dari apa yang telah ditonton. Dan anak-anak juga jadi lebih paham mengenai bagaimana sih jalan cerita film yang telah ditampilkan sebelumnya. Lalu kelima ada layanan storytelling. Nah, pustakawan di sini perlu menyediakan ruang khusus untuk storytelling, di mana di dalam ruangan ini perlu dibuat panggung pertunjukan sehingga anak itu dapat fokus untuk menonton dan mendengarkan mengenai kisah yang diceritakan oleh pustakawan. Nah, kegiatan storytelling ini dapat dilakukan menggunakan media boneka, menggunakan boneka tangan, ataupun menggunakan seperti wayang, atau bahkan bisa diperagakan oleh pustakawan sendiri dengan menggunakan kostum. Nah, kegiatan storytelling ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada anak mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah melakukan kegiatan storytelling ini, pustakawan dapat mengadakan kegiatan diskusi dan presentasi, di mana dalam hal ini selain anak itu dilatih untuk mengambil nilai moral dari suatu kegiatan, ia juga dilatih untuk memiliki kepercayaan diri. Nah, kemudian yang keenam ada layanan ruang tugas. Pustakawan dapat membuat ruangan khusus di dalam perpustakaan anak ini untuk mengerjakan tugas sekolah. Jadi layanan ruang tugas ini nanti akan digunakan oleh anak yang memiliki tugas sekolah. Nah, di dalam ruangan ini perlu ada pustakawan yang bertugas untuk membantu anak dalam membantu tugas sekolah anak, sehingga pustakawan ini nanti dapat menawarkan bantuan, memberikan bahan pustaka yang sekiranya dapat menjadi referensi untuk anak itu mengerjakan tugas sekolahnya, sehingga anak ini merasa anak kemudian bisa mengerjakan tugasnya secara maksimal. Pada ruangan ini, pustakawan juga dapat menyediakan koleksi referensi yang sekiranya dapat menjadi bahan pustaka yang dibutuhkan oleh anak dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ketujuh terakhir ada layanan ruang kegiatan. Nah, perpustakaan dapat menyediakan ruang khusus yang dapat digunakan untuk kegiatan. Ruang kegiatan ini jadi dalam ruang kegiatan ini nantinya pustakawan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti bedah buku, seminar mengenai penulisan, dan program pelatihan seperti untuk membaca puisi atau program pelatihan lainnya yang kegiatan seperti ini bisa disasarkan untuk anak-anak remaja seperti anak SMP, di mana pustakawan juga dapat menyediakan tempat ini untuk kegiatan study group sehingga anak SMP maupun anak SD yang mengerjakan tugas itu memiliki pikiran untuk mengerjakan tugasnya di perpustakaan, karena di perpustakaan sendiri anak-anak itu bisa dengan lebih mudah terfokus mengerjakan tugasnya karena selain mereka bisa bertemu dengan teman sebayanya, di perpustakaan mereka bisa langsung mencari bahan pustaka yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas yang didapatkan. Nah, pustakawan sendiri perlu mengadakan program yang menyasar tidak hanya untuk anak kecil, namun juga anak remaja, sehingga tingkat literasi anak kemudian dapat meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.